Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web di kampus IT Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani belajar Anda dalam materi mulai dari HTML, CSS, JavaScript, Responsive Web Design, PHP, MySQL, dan Web Framework. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirojul Munir di kuliah pemrograman web. Kali ini kita akan coba implementasi framework CI ya, Code Igniter. Nanti kita akan padukan juga dengan Bootstrap template gitu ya. Bagaimana nanti framework yang kita gunakan sudah responsif gitu ya, desain webnya sudah responsif. Biasanya ini yang saya lakukan pertama kali sebelum ke bisnis proses, database, dan lainnya. Saya biasanya tentukan dulu template apa yang mau kita gunakan, misalkan ya. Untuk CI-nya sendiri kita akan coba CI yang versi 3 saja karena yang stabil ya. Nah, ini saya download versi 3.1.1 ya. Saya save. Ya, sembari menunggu download selesai, kita juga akan coba mendownload template Bootstrap-nya gitu ya. Di sini ada beberapa template yang biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi bisnis ya. Nah, contohnya yang nanti yang mungkin saya yang sederhana aja, di sini kita coba diketikkan di Google Bootstrap template. Di sini ada startbootstrap.com. Nah, kita bisa download dari sini nanti startbootstrap.com ya. Saya pilih template-nya yang admin dashboard ada, yang simple aja deh, jangan admin dashboard, yang navigation layout ya, navigation layout. Oke, jadi yang bagian navigation layout kita akan coba download ini, yang sederhana ya. Kita coba jalankan dulu tampilannya, kita preview sebentar. Nah, jadi template-nya seperti ini. Nanti ada menu sebelah kiri, sini ada area kerja. Nah, ini akan kita pakai ya. Oke, kita download juga ini ya, yang ini ya. Kita download, free juga di sini, simpan ya. Nanti mungkin saya minta tugas kalian setelah belajar ini adalah kita coba yang lebih advance lagi template-nya, yaitu admin LTE ya, admin LTE ya. Nah, ini juga banyak digunakan ya, admin LTE ini template sejuta umat ya buat programmer ya. Entah nanti menggunakan framework PHP atau framework Java atau framework Python ya, ini banyak digunakan. Nah, silakan nanti di download sini ya, dipelajari. Nah, kita pilih yang free saja yang di sini, yang versi 3 boleh di sini ya. Downloadnya di mana ya? Jadi scroll bawah dan di sini ya, source code zip atau RGZ silakan di download. Jadi ada ini nanti yang buat tugas kalian bagaimana menerapkan admin LTE ya. Oke. Baik, kita lihat hasil downloadnya. Sudah download 3 file, cepat sekali di sini ya, karena tidak terlalu besar. Ini download. Nah, ini kita coba copy 3 ya hasil download tadi, kita letakkan aja di dokumen root htdoc. Nah, misalkan saya buat aja di sini aplikasi baru ya, folder baru ya di dokumen root kalian ya, c-sum htdoc, atau kalau saya di d-sum htdoc. Nah, misalkan namanya my project, misalkan namanya my project misalkan ya, project saya gitu ya. Di sini kita paste. Nah, yang kita ekstrak pertama kali ada yang CI-nya dulu ya, CI-nya dulu kita ekstrak. Nah, di dalam CI ini nanti ada directory my project, sini ada application gitu ya, my project. Nah, ini kita rename aja nih ya, kita rename ya. Perhatikan path-nya nanti ya, misalkan my project Nurul Fikri misalkan ya. Oke, kita htdoc my project Nurul Fikri. Nah, berarti ada di dalam directory Nurul Fikri ya, misalkan. Nah,
Jangan lupa setelah SAM diletakkan di SAM, kita nyalakan dulu Apache-nya. MySQL-nya saya belum pakai, kita masih fokus di bagaimana menginstal, kemudian menerapkan layout, karena nanti dengan layout kita lebih enak ke depannya, tidak dipusingkan lagi bagaimana tata letaknya atau layout-nya gitu ya. Oke, Apache-nya sudah berjalan, kita buka browser. Nah, ini saya sudah cukupkan ya, ini saya close aja, ini websitenya kita udah download, kita coba yang di lokal ya. Oke, yang lokal kita local host saja, tadi namanya apa, My Project gitu ya. Nah, sudah ada di sini yang downloadan tadi ya, kita projectnya namanya Nurul Fikri. Nah ini, nah, sudah, cara installnya sederhana gitu ya, CI seperti itu. Oke ya, selanjutnya adalah kita buka nih project kita, codingan kita dengan Visual Studio Code ya. Ini editornya kita pakai ini aja ya. Nah, kita arahkan ke directory mana tadi, SAM, htdoc, kemudian ada My Project ya, Nurul Fikri ya. Ambil folder Nurul Fikri yang sebagai project kita. Oke, perhatikan root project kita adalah di dalam directory Nurul Fikri sini. Oke ya. Selanjutnya kita pahami dulu konsepnya CI. Apa sih yang pertama kali diinstal? Apa yang harus kita setting? Yang pertama kita setting, kita pahami dulu URL-nya. Sebenarnya URL-nya dia adalah dia akan mengakses file konfigurasi yang pertama kali, ya, yaitu application config gitu ya, dibuka. Ya. Yang pertama ini yang harus diperhatikan buat pemula. Pertama base URL dulu. URL-nya mana sebenarnya sesungguhnya ya. Base URL-nya bisa kita tentukan bahwa ini localhost my project Nurul Fikri. Nah, itu. Ya, kita boleh tambahkan http localhost my project Nurul Fikri. Oke, ini adalah lokasi project kita nanti gitu ya. Nanti kalau kita terapkan di dalam suatu lingkungan server ya, hosting gitu ya, di hosting, maka nanti silakan sesuaikan dengan domainnya masing-masing. Misalkan domainnya nanti setelah diimplementasikan, misalkan apa ya, lab.nurulfikri.id misalkan, ya, bisa diganti nanti base URL. Oke. Berikutnya yang nggak kalah penting adalah ini ya, coba scroll ke bawah dulu. Ini pertama ini dulu deh ya. Satu lagi yang penting adalah konfigurasi autoload. Ya, oke, autoload dibuka juga. Autoload ini adalah nanti akan meload library yang atau komponen atau fitur-fitur yang nanti bisa kita terapkan dalam CI ini. Ya, ini ada package, library, driver, semuanya bisa di settingannya di sini di autoload. Autoload artinya nanti dia otomatis di load. Kita tidak perlu lagi menambahkan atau men-settingan di dalam kelas-kelas controller, model dan lainnya. Kita settingannya di sini ya. Jadi autoload dibuka. Yang perlu di setting pertama kali nanti di sini adalah URL ini. URL penting sekali karena nanti URL ini bagian dari template yang nanti kita pakai ya. Path-nya dan seterusnya. Jadi URL-nya ini kita masukkan di sini ya. Ini koma aja ya, file gitu ya. Perhatikan di sini ya, kalau kalian perhatikan di sini masih menggunakan kata kunci array ya. Array-nya sudah masih pakai versi PHP 5 gitu ya. Atau PHP bukan kursiku gitu ya. Nah, ini yang disetting pertama kali. Jadi di autoload ini yang disetting. Helper yang ini yang kita butuhkan nanti karena untuk path nanti ya. Oke, sudah. Berikutnya adalah root yang kita pahami. Root setelah config autoload root. Root ini adalah mendefinisikan file mana yang akan pertama kali diakses. Nah, contohnya di sini kita perhatikan default controllernya. Jadi CI ini adalah menggunakan pola desain model view controller. Controller yang akan diakses pertama kali. Nah, maka ternyata dia controller yang pertama kali adalah welcome. Nah, controllernya ada di mana? Kita lihat di sini di directory controller. Nah, ada satu file namanya welcome. Ya, welcome W-nya kecil tapi di sini nama filenya besar, W-nya besar. Nah, sini ada kelas. Jadi nama kelas dengan nama filenya sama. Nama kelasnya welcome, nama filenya welcome.php. Perhatikan ini ya. Semua kelas
controller di CI adalah turunan dari CI controller. Untuk basic awalnya itu CI_controller. Ya, di sini berarti ini ada kelas welcome. Berarti bisa aja sesungguhnya path-nya bisa diakses seperti ini. Index php/welcome. Nah, ini sama aja sebenarnya ya. Index php.welcome gitu ya. Nah, di sini dia akan mengakses langsung template atau view. Jadi ada setelah controller dia akan mengarahkan ke view. View yang diakses adalah load view. Berarti ada dalam directory view, dia ada file namanya welcome message. Di sini ini yang ditampilkan. Nah, ini yang ditampilkan di halaman kita ya. Welcome kita ganti deh biar kalian bisa lihat perubahannya. Selamat datang. Ya, kita lihat di sini. Nah, selamat datang gitu ya. Ada perubahan gitu ya. Jadi pahami dulu tadi itu controllernya ya. Oke, berarti kalau ingin buat halaman baru, kita bikin aja controller. Ya, kita bikin controller, misalkan new file. Misalkan kita bikin satu file namanya apa ya? Namanya dashboard misalkan. Dashboard.php gitu ya. Nama filenya dashboard.php. Kita kopas aja dari sini. Dari apa namanya? Yang ada di welcome. Jadi programmernya kopas tapi paham gitu ya. Baris 1 sampai 4 dikopas dari welcome, pindahkan ke PHP di sini. Nah, jangan lupa tutup kelasnya ya. Kita tambahkan satu fungsi yang ada di welcome, itu apa index tadi ya. Nah, fungsi. Jadi di dalam kelas itu ada fungsi dan variabel. Nah, contohnya ini ada fungsi namanya index gitu ya. Di dashboard kita tambahkan fungsi index. Nah, ini ya. Nah, perhatikan di sini masih welcome. Harusnya kelasnya namanya dashboard ya, dashboard sini. Dashboard. Oke. Nah, ini kita arahkan kemana nih? Ya, dashboard ini akan kita arahkan kemana? Ke welcome message berarti sama dong. Kita ubah dong, ya. Nah, saran saya nanti kita harus buat folder nanti, ya. Kita buat folder di view. Nah, di view di sini kita buat folder, new folder ya di dalam directory view namanya samakan dengan nama controllernya biasanya dashboard gitu ya, huruf kecil. Nah, di dalam dashboard kita bikin satu file PHP yang namanya index misalkan ya. Nah, jadi di dalam directory dashboard kita buat di dalam view buat directory dashboard, di dalam directory dashboard kita buat file index PHP. Kita say hello aja dulu. Selamat datang di dashboard gitu ya. Oke. Nah, selamat datang di dashboard. Oke. Nah, berarti kita harus ubah nih di dashboard controller ini akan mengakses apa? Mengakses folder dashboard, nama filenya index. Oke ya, ini nanti dia akan ada fungsi namanya this. This itu berarti apa? Mengakses ya, fitur dari kelas ini. Ya, load ini berarti variabel. Ya, ingetin variabel tidak ada kurung buka kurung tutup. Di dalam variabel load atau object load nanti ada view, metode view. Nah, ini metode yang akan ada kurung buka kurung tutup. Ya, ini chain apa namanya? Chain method gitu yang mengakses objeknya load, kemudian mengakses view. Ya, dashboard, directory dashboard yang ada di view, ya, sama langsung file indexnya. Oke. Nah, URL-nya nanti jadi gimana? Tinggal ganti aja welcome dengan dashboard huruf kecil. Nah, pahamin dulu tuh, ya. Nah, gitu ya. Jadi tiap kali bikin halaman, ya, tiap kali bikin halaman web, berarti gimana? Saya ulangi lagi, tiap kali kita bikin lagi satu lagi halaman apa misalkan halaman pasien misalkan, saya mau bikin aplikasi klinik misalkan pasien ya. Jadi saya bikin lagi satu lagi controller di dalam directory controller namanya pasien.php. Ya. Nah, pasien.php, kemudian kita copy aja dashboard semuanya. Lalu di pasien. Nah, ini kita kasih nama filenya sesuai dengan nama kelasnya pasien. Oke. Berarti kita harus buat folder pasien di dalam view. Ini kita ganti pasien. Ya. Nah, di dalam folder view ya, kita bikin folder baru namanya pasien. Ya, di dalam pasien kita bikin file index.php. Jadi biar rapi nih codingannya ya, seperti ini. Dah. Ya, nah, misalkan H1 daftar pasien. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti URL-nya seperti apa?
URL-nya tinggal diakses pasien sini. Pasien. Nah, ya, itu cara bikin control dan view. Ya, sederhana ya. Oke, sekarang kita akan terapkan template yang kita akan pakai. Ya, template-nya yang kita pakai adalah yang ini, Star Bootstrap ya. Ini saya ekstrak, download-nya yang tadi, ekstrak here. Ya, dia namanya ini ya. Ini ada Star Bootstrap, saya rename aja ya biar gampang kita lihatnya. Star Bootstrap ya. Kita coba akses template-nya dulu. Localhost ada di mana tadi? Di My Project gitu ya. Nah, di sini ada Star Bootstrap. Nah, ini template ini akan kita pakai. Oke. Jadi konsep template ini harusnya letaknya di luar application. Ya, jadi sini ada folder Nurul Fikri tadi project di luar application. Nah, kita harus buat suatu folder yang nanti isinya CSS, JavaScript, image, dan seterusnya di luar application. Application untuk codingan kita aja nanti, gitu ya. Kalau untuk template adanya di file CSS-nya gitu ya. Di file CSS, font, awesome, dan seterusnya ada di luar ini. Kita buat aja directory baru namanya public. Oke, dalam sejajar dengan Nurul Fikri, kita buat directory public-nya. Ini kan Nurul Fikri ya. Nah, di dalam directory kita buat new folder. Folder ini kita buat namanya public aja, biar gampang. Public gitu ya. Oke, isinya apa nanti CSS, JavaScript, image ada di situ. Kita kopikan aja di sini dari yang tadi template-nya Star Bootstrap. Nah, ini ada CSS kan? Ya. Ini akan kita kopikan aja di sini. Ya. JavaScript tidak ada. Oh, di vendor, sorry. Dia ada aja di vendor. Di vendor. Itu ada vendor ya. Vendor, ada Bootstrap, jQuery gitu ya. Oke, berarti yang vendor ini kita copy. Vendor kita copy. CSS juga nggak apa-apa, kita copy. Dua ini kita copy. Ini CSS-nya simple sidebar ya. Dua ini kita copy nih. Ya. Dua file ini folder ini kita copy. Kita letakkan di dalam directory Nurul Fikri. Public. Ada public bikin mana? Oh, harusnya di sini ya. Saya tadi agak salah. Publiknya adanya di mana sih? Di Nurul Fikri, bikin folder public. Oh, salah di controller ya, nah, ketukar ya. Oke. Saya pindahkan ke public. Mana public tadi? Ada di application, bukan di application ya. Ini kita pindahkan di Nurul Fikri. Gini, oke. Ini klik dulu. Oh, salah. Oke. Tadi path-nya salah ya. Foldernya salah. Kita coba cek dulu di sini dulu aja application, ada public sini. Refresh dulu. Oke, intinya bikin directory public nih di sini, disejajar dengan application. Saya bikin manual aja deh. New folder public gitu ya. Oke, gitu ya. New folder public. Kita refresh aja di sini. Terusnya di dalam Nurul Fikri itu ada public. Gitu ya. Atau saya close dulu ya foldernya. Saya buka ulang. Yang dibuka Nurul Fikri. Di dalam directory sum. Htdoc. Apa tadi? My Project. Ya, Nurul Fikri. Saya mau lihat ada directory public di sini. Sudah muncul ya. Nah, ini ada public ya, sudah tadi ya. Ini agak salah tadi, bukan di controller buatnya ya. Ini salah ya. Ini saya hapus saja biar nggak mengganggu. Oke, jadi di directory, jadi intinya sejajar dengan application. Nah, ini kita copy aja file-file yang tadi ada di Star Bootstrap, ini CSS dan vendor. Kita copy, kita paste di Nurul Fikri di public sini. Nah, jadi di sini adalah CSS dan JavaScript-nya ada di sini. Oke, ya. Baik, nah kalau sudah, nah kita mau pakai template nih, ya. Kita mau pakai template, berarti kita
Template-nya sesungguhnya ada dalam file ini yang namanya apa tadi namanya ada di Bootstrap ya, ini index HTML ini sebenarnya index HTML ya, filenya ini nih yang template-nya ya. Jadi kalau ini kita copy aja nanti ya, ini saya copy aja, kita copy ke dalam, masuk ke dalam project kita ya. Jadi saya ulangi lagi, di dalam Bootstrap itu ada index HTML. Nah ini filenya kita copy, kita taruh di my project ya, di directory Nurul Fikri, di directory application, di directory view. Nah, ini adanya di view sesungguhnya. Ya. Ini saya paste di sini. Kita paste ya. Paste. Kita apa? Jangan di replace ya. Replace. Oh, sorry, di replace tadi ya. Oke. Baik ya, oke, di replace. Berarti kalau di replace nih, ya, kalau di replace, ya harusnya kan di replace, tapi nggak apa-apa. Ini harusnya sekarang di Nurul Fikri jadi seperti ini. Oke, di refresh ya. Di view, index ya, oke. Nah di sini ada index ya, index PHP. Nah ini dia. Sorry, di application view ya, index. Nah ini ya, sudah ya. Nah, indeksnya tuh kita pakai itu ya. Oke, lanjutnya adalah kita bikin aja file baru di view ya. Kita bikin file baru, misalkan namanya apa ya? Namanya template gitu ya. Namanya template.php ya. Nah, isinya saya copy dari indeks yang tadi ya, dari indeks tadi. Ctrl C ya. Ini dari Bootstrap ya, kita copy ke template. Oke, paste, kita save, ya, soal tadi save. Kita lihat di sini kalau sudah di save. Nah, coba perhatikan kontrolnya, kita buka contohnya dashboard ya, dashboard. Nah, misalkan kita ubah nih sedikit nih. Nah, saya ubah, misalkan ini dashboardnya kita ubah sedikit. Ya, kita ubah sedikit, misalkan di sini. Jadi ngakses yang template tadi nih. Nanti kita balikin lagi ya, template dulu. Saya mau untuk menunjukkan aja. Nah, berarti ngakses view template tadi, ya. Oke, template. Kita coba akses sekarang apa namanya filenya tadi index PHP, URL gitu ya. Nurul Fikri index PHP namanya tadi dashboard. Nah, dia akan mengakses tuh yang file template tadi, ya, template-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini codingannya sesungguhnya dia memisahkan tampilannya, nanti ada header ya. Jadi kalau di sini nih, kalau kita lihat di sini ya di Bootstrap tadi ya. Di sini nanti dipisahkan antara header apa namanya header ini masuk header sama footer sama konten. Jadi 3. Nah, makanya nanti dilihat dulu di sini filenya, di sini file template-nya, PHP-nya ya atau index HTML tadi. Mana bagian header? Nah, kalau kita perhatikan di sini kontennya adalah yang ini nih. Ada di bagian sini nih. Nah, ini simple sidebar gitu kan. Nah, simple sidebar ini kan konten nih. Nah, tulisan ini. Nah, simple sidebar ini nih. Ini adalah kontennya nih. Nah, ini nanti yang akan dinamis gitu ya. Nah, jadi kita akan copy nih container float ya dari baris ke-1 sampai 72 ini nanti sebagai header. Gitu ya. Ini sebagai header, footernya nanti di baris 76 sampai bawah. Oke, kita buat ya di dalam view ya, di dalam view kita buat file baru namanya header.php. Ya. Oke, header. Nah, headernya ini dari mana tadi? Dari template tadi, dari baris ke berapa tadi? Dari baris ke-1 sampai baris ke-7 sekian. 7 berapa tadi ya? Nah, di sini ya, sampai baris 72, Ctrl C. Baris ke-1 sampai baris 72 kita copy, kita copy di header sini. Ya, dah. Oke, header sudah ya. Nah, lawannya header adalah footer. Nanti untuk bawahnya, berarti sisanya nanti
kita taruh di footer. Ada di mana footer? Ada di view, ya, di dalam view footer. Oke, isinya apa? Kita copy aja dari template di sini, dari baris ke 76. Ini kan tadi dari sini ya, 76 ini sampai bawah. Oke, Ctrl C. Ya, kita paste di mana tadi, di footer. Sini. Ya, oke. Kalau sudah di save, ya sudah di save. Nah, sekarang sudah ada header dan footer. Nah, berarti yang dashboard tadi, ya, yang dashboard tadi, ya, yang dashboard index ini, nah ini bisa kita pasang nih nanti, isinya ini, gitu ya, isinya ini, ya. Nah, kita balikin lagi di controllernya, kita perhatikan controller. Nah, di sini saya balikin lagi, ya. Nah, di sini ini, jadi kita, yang ini pertama header, dia akan buat header, jadi di update header. Nah, ini bawahnya adalah footer, gitu. Ini adalah footer. Gitu ya. Ini ngakses header, ini footer. Ini di tengah-tengahnya. Ya, kita tes dulu di sini. Nurul Fikri. Tadi ada dashboard ya. Nurul Fikri, dashboard. Nah, sudah kelihatan ya. Ada tulisan dashboardnya. Cuman footernya belum kelihatan di sini ya. Nah, footernya tadi sudah disimpan. Footernya, oke. Ya, kenapa masih belum jalan? Karena tadi terkait CSS-nya. Kita perhatikan CSS-nya nih. Ya, dashboard ini klik kanan aja di view page source. Ternyata CSS-nya masih seperti ini, vendor. Nah, ini nggak ketemu nih file vendor. Not found ya, not found gitu ya. Ini juga nih CSS simple bar-nya nggak ketemu. Ya. Nah, berarti ini kita hanya menambahkan sedikit ya. Ini di depan sini nih, di header ya, kita mau sambungkan. Tinggal pasang aja deh. Sini buka PHP, echo base URL. Ya, echo base URL. Ya. Base URL. Gitu ya. PHP, gitu ya. Bentar. Echo base URL. Saya tes dulu ya. Seperti ini. Nah, ini dia ada di public ya, tadi kan di direct base URL itu berarti tadi apa? Localhost, nah, base URL tadi dia di config ya, config ya, base URL itu adalah apa tadi ingetin? Nah, http localhost my project Nurul Fikri ya. Nah, public ada di mana tadi? Ada di dalam directory Nurul Fikri. Nah, ini public. Ya, berarti kita kurang sedikit, yaitu public di situ ya. Di header tadi ya. Klik ke header. View header. Oke, balikin lagi di sini ya. Mana tadi? Oh, di footer header tadi. Footer. Oke, saya balik koleksi ya, yang header dulu deh. Saya kebalik, harusnya header dulu, bukan footer. Sorry. Nanti sebenarnya ngubah lagi ya. Cut, saya cut ya, aslinya gini ya. Yang header dulu ya. Oke, yang ini nih. Nah, ini header. Jadi base URL public slash itu ya. Saya save dulu. Coba kita lihat apakah ada error. Nah, sudah kelihatan tuh. Ya. Ya kelihatan kan? Ya, udah berubah kan? Ya. Berarti CSS-nya sudah masuk nih. Khusus yang ini nih. Sudah bisa masuk nih. Ya, dashboard sudah masuk nih. Ya. Cuman yang tadi CSS-nya belum semuanya nih. Yang ini juga nih. Ini copy aja nih sampai public ya, sampai sini. Saya copy sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi sudah nyambung nih. Kita reload. Nah, sudah nyambung tuh ya, berubah. Berikutnya mana lagi? JavaScript-nya belum. Ada nggak kira-kira pet di sini? Oh, tidak ada. Kita coba yang footer. Tadi footer ada kan? Nah, ini footer, nanti sama sini kita copy paste saja. Nah, PHP echo base URL public vendor. Ini juga nih, bootstrapnya juga seperti ini. Vendor. Oke,
seperti itu. Kita akses. Nah ini awalnya nggak berfungsi nih, ini belum berfungsi kan, saya klik ini drop down belum berfungsi. Begitu JavaScript yang sudah saya ubah nih dengan nambahkan ini sekarang berfungsi. Kita reload. Nah sudah berfungsi, simple gitu ya. Ya sudah jadi nih ya. Nah coba misalkan kita dashboardnya nih ya, menu dashboardnya nih, ini berarti larinya ke dashboard ya. Menunya ada di mana nih? Ada di header ya. Oke, di header kita coba header di sini. Nah, kita coba tambahkan menu apa tadi, dashboard, ya, di atas. Nah ini dia ya. Nah, ada dashboard kan? Nah, berarti URL-nya masih pagar di sini. Nah, ini kita ganti aja dashboard. Nah, pasien ya, saya sekalian aja pasien, gitu ya. Berarti sudah ada controller pasien di situ. Sini saya ganti pasien. Oke, tes. Oke, sudah dashboard pasien. Klik pasien. Nah, sudah pindah ke pasien. Sudah benar-benar, tapi belum pakai template ya. Kemudian di dashboard, klik dashboard. Nah, coba yang pasien kita edit. Ya, yang pasien kita edit. Mana pasien? Misalkan di sini ada pasien di controller ya. Ini controller ada pasien nih. Ya sudah, kita tambahkan aja. This load header-nya view header. Ya, kemudian di footer-nya kita tambahkan juga this load view footer. Gitu ya. Nah, kita coba tes. Nah, sudah jadi. Dashboard pasien. Dashboard pasien. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita coba bikin lagi. Misalkan kita mau lihat tabel body mass index misalkan ya. Kita akan menghitung berapa berat ideal dari pasien ya. Jadi saya bikin aja di sini di header. Nah, saya tambahkan BMI misalkan. BMI itu nanti akan berumus body mass index pasien gitu ya. Nah, di sini kita bikin nama URL-nya adalah BMI misalkan gitu ya. BMI huruf kecil ya di sini BMI ya. Nah, berarti kita harus bikin controller nanti ya. Di dalam controller kita bikin file baru yang namanya BMI, B-nya besar .php. Codingannya jangan lupa copy dari mana? Dari dashboard aja. Oke. Jadi dashboard.php kita copy ke BMI. Oke. Jangan lupa ngubah apa? Ngubah file. Nama file sama dengan nama kelas BMI. Oke. Nah, di sini juga foldernya BMI. Berarti kita belum bikin folder view. Ya. Di dalam view ada folder BMI. Kita bikin dulu folder view. Di dalam folder BMI dalam directory view. Kita bikin BMI, udah. Nah, kemudian kita bikin file baru namanya index.php. Ya, kita selamat munculkan data BMI pasien. Kita pahami nanti ya, data BMI pasien. Ya, dashboard pasien BMI. Itu ya pemahamannya ya. Oke. Silakan nanti kalian praktekkan bagaimana implementasi dari template apa tadi? Admin LTE ya. Admin LTE ini ya. Versi 4 boleh, silakan. Nah, ini. Download dari sini, kalian terapkan nanti nih template-nya ya. Jadi template-nya kalau saya sudah ada, kalau salah di sini ya. Nah, ini saya sudah install di lokal nih. Nah, template-nya. Nah, ini kalian terapkan nanti di project kalian pakai ini ya. Nanti project-nya akan ada 3 ya. Project Sista, project satu lagi project sistem informasi tugas akhir, project si locker, sistem informasi locker lowongan kerja, dan si Wikodo, project sistem informasi wisata Kota Depok. Coba diterapkan deh. Bagian back-end-nya nanti ini pakai ini, pakai aplikasi template dari Bootstrap ya, dari dengan code editor versi 3 aja yang saya harapkan yang diterapkan. Oke, demikian dulu dari saya.
Kita berjumpa lagi nanti bagaimana selanjutnya kita akan coba praktekkan bagaimana mengirim data dari controller ke view, gitu ya, dengan menerapkan konsep object oriented programming dengan model yang kita akan terapkan. Kita baru bahas tadi hari ini adalah dengan kontrol dengan view saja, gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya. Tekan tombol loncengnya.